Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampurasun. Rampes. Alhamdulillah siang ini saya bertemu dengan Abah Haji Warjo. Iya. Wong Jawa, Pak. Iya, dari. Tapi masih bisa nggak bahasa Jawa? Ya bisa lah. Salah ini Jawa. Tapi beliaunya sekarang menjadi ketua DKM ya, Masjid Baitur Rahman. Baitur Rahman. Ya. Sekaligus menjadi ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur Bandung. Nah, ini kan berarti rangkap jabatan boleh nggak nih, Pak? Nah, kebetulan saya di DKM bukan ketua Pak Hari, sekretaris. Oh, sekretaris. Ketuanya Pak Prianto, Kolonel Prianto. Alhamdulillah ya, saya dengan Abah Warjo ini luar biasa ya. Beliaunya kayaknya dengan berada di dua lembaga yang keren ya. Semoga aja lembaga DKM juga KMP ini bisa menjadi kendaraan ya, bisa mengantarkan kita insya Allah dunia akhirat. Amin amin amin. Amin. Dari situlah ya yang saya ada kesan pertama di saat saya tadi mengikuti sholat jamaah di Masjid Baitur Rahman ya. Terus ada kegiatan makan siang. Iya, makan siang gratis. Luar biasa ya, liputannya nanti bisa kita saksikan ya. Terkait dengan makan gratis ya, termasuk beliaunya ini luar biasa ya, bisa donatur mempercayakan kepada Dewan Kesejahteraan Masjid tadi untuk melaksanakan makan gratis ya setiap hari ya, setiap Bada duhur. Terus saya kaitannya dengan kelintang saya ya, jalan-jalan saya, Mbak ya, terkait dengan Koperasi Merah Putih, Mbak. Ya. Iya. Saya sangat berharap ya Koperasi Merah Putih di Kelurahan Merdeka ini mampulah sekiranya bisa menjadi pemodelan ya, sekaligus percontohan. Amin. Nah, seperti yang kami lakukan waktu saya berkunjung ke Desa Cibeber ya, kecamatan apa sih, lupa saya, Kiara Pedes. Oh iya. Kecamatan Kiara Pedes. Bapak Anwar Sadat ya, beliaunya juga besar harapan saya apa yang menjadi programnya koperasi tadi segera dibakukan ya, paling nggak harus sudah ada modulnya di saat nanti ditetapkan menjadi percontohan ya, sehingga biar bisa membantu koperasi-koperasi yang lain di saat punya karakter ya, atau punya potensi-potensi wisata ya, contoh aja koperasi ini. Tapi kalau di kota, contoh aja nanti Koperasi Merah Putih yang ada di Merdeka. Nah, besar harapan dengan adanya Koperasi Merah Putih Kelurahan Merdeka tadi ya, semoga Pak Haji beserta tim, beserta anggota itu bisa smart ya. Amin. Bagaimana apa yang diinginkan Presiden kita dengan aksa citanya tadi ya, masalah kemiskinan, masalah UMKM ya, itu bisa tersolusikan. Monggo Pak, mungkin perlu disampaikan sekilas ya program yang sudah ada di dalam rencana ke depan ya, kalaupun belum sampai pelaksanaan, karena ini juga gedungnya aja juga masih barusan dicat ya. Monggo Pak, perkenalan dulu Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Haji Warjo, SPD, tinggal di Jalan Patra Komala Dalam, nomor 18D, RT 01 RW 06, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung. Kecamatan Sumur Bandung. Ya.
Alhamdulillah kami ditunjuk sebagai Ketua Koperasi Merah Putih Merdeka Kecamatan Sumur Bandung sesuai dengan hasil musyawarah rembuk warga di kelurahan, dan kami diamanati untuk menjadi ketua. Nah, tentunya ini juga suatu amanah ya yang harus dikerjakan berdasarkan skep sesuai akta notaris yang sudah disahkan. Nah, tentunya ini menjadi tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Nah, adapun program-program kami sesuai dengan apa yang menjadi harapan Presiden kita, nah, tentunya ini memang harus kita dukung karena koperasi ini hakikatnya untuk menghidupkan, membangun kesejahteraan daripada masyarakat. Betul. Karena anggota dari koperasi ini tidak lepas dari masyarakat itu sendiri. Maka dengan adanya koperasi ini tentunya menjadi motor, menjadi tempat untuk satu untuk bersosialisasi, yang kedua untuk bertransaksi, yang ketiga tentunya untuk berbagi, dan harapannya itu memang untuk bermanfaat untuk masyarakat. Nah, sehingga program dari Koperasi Merah Putih sendiri sesuai dengan asa cita Presiden kita, dan tentunya kita juga sudah dibekali beberapa pelatihan bagaimana pengorganisasian, pengolahan, dan mungkin administrasi dan lain sebagainya kita sudah dibekali. Nah, alhamdulillah kita memang dari kepengurusan itu ketua, wakil ketua bidang organisasi, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang anggota ya, ada sekretaris bendahara, terus anggota yang sudah fix ini baru 20 orang. Nah, karena memang kita tidak mengejar anggota, bagaimana kita menyiapkan segala ini sesuatunya, terutama adalah tempat sebagai wujud keberadaan koperasi itu sendiri. Dan alhamdulillah kita sudah ada tempat, fasilitas yang tempat ini adalah fasilitas dari Pemkot di bawah pemerintahan Kecamatan Sumur Bandung, Kelurahan Merdeka. Nah, tepatnya di Jalan Tongkeng nomor 46B. Jalan Tongkeng 46B, RT 02 RW 004. Alhamdulillah kita sudah tempat dan kita hanya pembenahan. Nah, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat kita bisa meneruskan kinerja kita. Tujuan atau program yang akan kita laksanakan koperasi ini adalah koperasi sembako. Ya, sembako. Jadi menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat di Kelurahan Merdeka. Nah, dalam hal ini tentunya kita tidak lepas untuk berkoordinasi atau berkoordinasi dengan kelurahan itu sendiri sebagai pengawas daripada koperasi. Nah, kita tentunya minta arahan, minta petunjuk juga, dan alhamdulillah kita juga memang program kita bagaimana keberadaan Koperasi Merah Putih Merdeka ini benar-benar bisa bermanfaat. Nah, maka harapan dan tujuan kami ini bagaimana seluruh masyarakat Merdeka ini berkontribusi di dalamnya, yaitu di dalam koperasi itu sendiri menjadi anggotanya. Nah, terutama kemarin juga langkah awal berkoordinasi dengan Lurah Merdeka Bapak Tri Priyanto Manunggal, bagaimana perangkat kelurahan, perangkat daripada kewilayahan RT RW ini menjadi anggota dan menjadi motor. Menjadi motor karena apa? Memang di wilayah ini motornya adalah RT RW. Nah, maka kita sudah ini menyampaikan, sudah bersosialisasi dengan ketua RW dan RT bagaimana koperasi ini bisa berjalan dengan baik. Tentunya harus didukung oleh para perangkat daripada kelurahan itu sendiri, terutama RW dan RT. Ini untuk menjadi
pro model, bagaimana dia menjadi contoh untuk menjadi keanggotaan koperasi itu sendiri, dan dia memang benar-benar memanfaatkan dan menggunakan keberadaan koperasi dengan baik, sehingga setidaknya kita ada 9 RW dan 54 RT. Apabila itu diberdayakan, kebutuhan daripada setiap RT dan RW dalam 1 bulannya beberapa item. Nanti kami sudah rencanakan item ini, contohnya minyak goreng, terus beras, terus gas, sabun, terus ini kan. Nah, itu apabila diakomodir kita ini, nah nanti setiap RT RW ini setiap bulannya sudah kita yang ini, yang ngedrop. Nah, dengan demikian koperasi ini bisa berjalan. Di samping nanti bisa menjadi penyemangat daripada warganya, terutama ada pengurus RT, pengurus RW. Nah, berarti kan semakin banyak ini Pak Hari. Nah, itu saja, kita tidak usah terlalu muluk-muluk bagaimana memperdayakan keberadaan masyarakat di Merdeka ini biar berdaya, biar bisa sumbangsi dan bisa semakin dia maju. Ekonominya ada UMKM, ada mungkin yang belum punya kegiatan, nanti kita ada pelatihan dan lain sebagainya, sehingga benar-benar memperdayakan masyarakat ini untuk berdikari, untuk berdiri, untuk dia bermotivasi bagaimana untuk mengisi kegiatannya ini tidak ada yang sia-sia. Jadi koperasi inilah yang menjadi ini koordinator atau ini ya. Jadi daya ininya, daya juangnya, dan dia mengakomodir kan gitu, mengakomodir daripada semua kegiatan yang ada di Kelurahan Merdeka. Alhamdulillah. Tentunya untuk percepatan itu Pak, ya setuju nggak di saat misalkan KMP ini harus punya channel YouTube? Ya itu setuju aja, karena memang sekarang zaman ini ya IT, kita mau tidak mau harus kita mengikuti daripada zaman kan. Nah, dengan adanya YouTube tentunya segala kegiatan yang ada di koperasi itu bisa diakses, bisa dilihat, dan bisa menjadi mungkin kan bisa ini nanti kan bisa ada komen segala macam. Ya itu. Harapan saya gini Pak, ya sekarang itu kan mengumpulkan warga itu bukan perkara mudah. Ya. Makanya dengan adanya YouTube ya minimal kita punya data WA ya masing-masing RT RW. Di saat ada informasi yang masyarakat perlu tahu, ya kita WA. Tolong ya supaya nonton channel YouTube-nya Koperasi Merah Putih Kelurahan Merdeka. Ada informasi yang perlu dipahami misalnya. Tadi memudahkan itu. Di saat misalkan harapan saya, apalagi ini mau puasa ya, mau lebaran ya, jadi banyak peluang lah di saat misalkan nanti ada sentra kuliner segala macam, itu nanti bisa diliput di YouTube segala macam. Nah, bagaimana dengan adanya YouTube ini mulai memperkenalkan bahwa Koperasi Merah Putih sekarang lagi berproses. Nah, iya. Nah, jadi harapan saya dengan adanya YouTube channel ini ya, ini media yang sangat efektif ya. Makanya di saat nanti misalkan masing-masing RW sampai ada rumah YouTube itu lebih keren lagi. Maksudnya apa? Lebih mewadahi. Jadi setiap RW paling nggak ada wadahnya. Masyarakat mau berkreasi, berkegiatan, mau inovasi, mau misalkan nanti ada lomba kebersihan antara RW atau apa segala macam ya, atau misalkan lomba nyambel untuk takjil atau jadi di saat nanti ada optimalisasi teknologi media ini, menurut saya itu akan menjadi percepatan ya apa-apa yang mau kita wujudkan. Soalnya apa? Di saat kita misalkan koperasi sekarang ada program seperti ini, dengan adanya sistemnya kan sangat memudahkan. Katakanlah misalkan silakan masyarakat berinvestasi ya, kami berikan peluang misalkan per 10 jutanya atau misalkan nanti sharing profitnya seperti ini misalnya, dan peluang bisnisnya nanti seperti ini, sehingga YouTube ini media yang sangat mendukung, sangat membantu
untuk mensosialisasikan yang perlu disosialisasikan dengan adanya koperasi. Iya betul Pak Hari, emang Pak Heri itu sangat dibutuhkan sekali karena memang untuk memberikan informasi, memberikan segala istilahnya ini kegiatan dan lain sebagainya itu akan cepat kan gitu, akan cepat dan akan mudah, akan mudah untuk diakses dan mungkin murah juga. Karena apalagi di lingkungan kita ini kan lingkungan yang pegawai ya. Tentunya untuk berkumpul memang benar tadi kata Pak Heri sangat susah. Sekarang media yang paling cocok ya memang itu YouTube dan lain sebagainya. Kan di sini kan partnershipnya di lingkungan angkatan ya. Iya. Nah, ini besar harapan kami ya, seperti di Kelurahan Sulaiman, saya pernah bikin konten di sana. Saya ingin nanti Koperasi Merah Putihnya ini juga ada daya tariknya, yaitu bagaimana kalau Koperasi Merah Putih yang ada di Kelurahan Merdeka ini ya ada misalkan pusat oleh-oleh NKRI. Oh iya, bagus itu. Nah, karena ada berbagai produk-produk kerajinan ya, misalkan kayak tenun dari berbagai. Iya. Atau misalkan berbagai wilayah ini daerah itu kan. Itu harapan saya itu bisa menjadi daya tarik nanti. Jadi koperasi tadi harapan saya itu tidak lokalistik, tidak. Jadi bisa kerjasama misalkan dengan misalkan koperasi yang ada di instansi ya. Atau bekerja sama dengan warga yang punya kios. Bisa bekerja sama. Jadi kantor yang kecil ini kita optimalkan sebagai pusat administrasi. Iya. Untuk sekretariatnya. Iya, jadi menyiasati tidak adanya ketersediaan lahan. Iya. Jadi jangan sampai ketersediaan lahan tadi akhirnya menjadi kendala, kita nggak jalan-jalan. Betul Pak Heri. Dari situlah harapan saya ini menjadi sebuah pemodelan. Iya. Ya. Insya Allah. Mungkin itu Pak ya. Pak, mungkin ada lagi Pak. Monggo Pak. Terima kasih Pak Heri untuk memberikan motivasinya. Betul, nanti kita bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama dengan koperasi yang sudah ada di lingkungan Kelurahan Merdeka. Karena memang lingkungan Kelurahan Merdeka ini adalah lingkungan pemerintahan dan instansi ya. Ada Angkatan Darat di sini banyak. Tentunya setiap instansi ini punya koperasi. Ada Rindam, ada Ranut, ada Deterjen, ada Kodam. Ini memang ini sebenarnya menjadi potensi besar buat Koperasi Merah Putih untuk berkolaborasi, untuk bekerja sama. Yaitu tadi benar bisa menjadi project ini percontohan file project ya. Ada nanti tenun Cirebon, ada dari Lombok, ada dari Bali, ada dari Sumatera, karena memang di sini ini masyarakatnya ini bukan istilahnya hanya di Jawa Barat, tadi berbagai macam daerah ada. Terima kasih ini sebagai motivasi kita nanti untuk merangkul, untuk bekerjasama dengan orang-orang atau masyarakat yang ada di sini yang notabene-nya ini dari daerah ini macam-macam daerah gitu kan. Seluruh mungkin seluruh provinsi itu ada di sini. Makanya kan gini. Jadi Koperasi Merah Putih ya. Jadi nanti ada divisi sentra oleh-oleh. Iya betul. Misalkan lokasinya di sini. Harapan saya seperti itu. Karena keberadaan koperasi ini insya Allah bisa menjadi daya ungkit ya untuk memajukan itu. Iya. Kalau di situ misalkan ada sentra oleh-oleh ya, terus misalkan itu merupakan unitnya dari Koperasi Merah Putih, percepatan untuk dikenal masyarakat kan lebih cepat. Iya, betul. Nah, apalagi di sini juga kan ya namanya di Bandung ini kan ya terkenal dengan kota pariwisata. Di sini banyak ini UMKM, banyak ini kan segala macam ini ada. Mudah-mudahan Pak Heri ini menjadi motivasi kita, menjadi optimis kita untuk bergerak, untuk kita sama-sama untuk ini memajukan dan meningkatkan kualitas dan daya saing daripada
masyarakat yang ada di sini. Amin, 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 amin. Luar biasa. Ya, ya mungkin itu ya bincang-bincang kami dengan Bapak Haji Warjo. Warjo, ya, Haji Warjo. Iya, Jowo. Iya, siap. Luar biasa sekali ya wawasan beliaunya ini ya. Beliaunya berada di lingkungan TNI di sini ya, juga beliaunya juga sebagai aktivis di Dewan Kesejahteraan Maji juga luar biasa ya. Semoga apa yang diprogramkan katanya dengan koperasi itu nanti bergerak di bidang sembako, di bidang sentra oleh-oleh, ya di bidang UMKM, segala macam bisa terwujud ya. Amin, amin. Dan besar harapan nanti Koperasi Merah Putih Kelurahan Merdeka bisa menjadi percontohan yang ada. Amin, amin, amin Pak Heri, makasih. Oke, mungkin akhir kata itu yang bisa kami informasikan bincang-bincang kami dengan Bapak Haji Warjo. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Heri.